Nah karena itu Amang Inang kita belajar ketika minggu lalu itu kan minggu okuli ya kan? Itu tahe. Ketika minggu lalu adalah minggu okuli, saya menatap-natap dong mataku dopak jauh bat. Hari ini kita masuk dalam minggu letare, Amang Inang marlas tiroha mahamu rap dohot Yerusa. Masih ingat Amang Inang? Multipe, jika tidak menemukan Tuhan dalam dunia kerja, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan kan? Potong pajak, potong pinjaman, pensiun pun penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa Tuhan kita, itulah yang memelihara hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di Minggu Letare dari Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, dimulai ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Amang Inang, Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga dengan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah bunyi firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang. Bagi hidup kami oleh kasih-Mu Tuhan, Agammu
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Minggu Letare dengan sebuah tema seturut dengan almanak Huria kita HKI, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam ganda ma Jesus, lam moruma. Maka amang inang Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, teks ayat 22 ini dibuka dengan sebuah kesaksian Yohanes terhadap siapakah Yesus. Jadi ini sebuah kesaksian sekaligus sebuah kredo pengakuan tentang siapakah Yesus. Jadi ini juga sebuah refleksi iman kepada kita, siapakah Yesus bagi seluruh jemaat HKI Bontang. Nah karena itu amang inang isi roh Tuhani diau dihamu. Maka Yohanes memberikan sebuah kesaksian dalam teks ini amang inang bahwa Yesus yang dilayani itu adalah Mesias. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Hola di mana dong? Hanya dia. Itu kesaksian Yohanes terhadap Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Maka kesaksian ini datang amang inang dari sebuah pengenalan pemahaman yang benar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Maka bagi Yohanes amang inang, ketika Yohanes memberitakan tentang Yesus, bahwa Yohanes tidak pernah sama sekali mencari popularitas. Asa aumanian, gabi aumat terkenal dan Yesus tidak. Yohanes tidak mencari sebuah popularitas, bahkan dia tidak mau terpengaruh oleh apapun. Maka perhatikanlah teks ini, amang inang, ketika murid-murid Yohanes mengatakan kepada Yohanes, bahkan sebuah perselisihan perdebatan di ayat 25 dan yang 26 itu. Sebuah perselisihan perdebatan yang datangnya dari orang-orang murid Yohanes kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita bahasakan amang inang, kan itu yang kau baptis, kira-kira begitu ya kan? Karena Yohanesnya yang membaptis Yesus. Kau memberitakan tentang Yesus, tapi kenapa juga dia begitu? Jadi seperti sebuah perebutan massal ya kan? So namar kampanye ya teh, pemilu manggarap si atuson. Ope digarap musetuson. Apa lah semar dapok-dapok na manggarapon. Nah digarapon. Maka Bapak Ibu terjadi perdebatan antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi. Seperti perdebatan tentang para penggemar. Kira-kira begitu ya amang inang. Tapi Bapak Ibu perhatikanlah sebuah pengakuan Yohanes terhadap murid-muridnya dan juga kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berbicara tentang penyucian. Bahwa bukan begitu. Dikatakan ayat yang ke-27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Maka perhatikan lagi amang inang, ketika Yesus membaptis itu di sungai Yordan, tapi Yohanes itu dikatakan dia membaptis di hutan yang sepi, kota Ainon, ya kan? Teks itu katakan kota Ainon, tapi Yesus membaptis di sebuah sungai Yordan. Maka murid-murid Yohanes dan juga para orang-orang Yahudi melihat dak toho. Imana doda dibari tahu kok, tapi lah si mana tong manggarap. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, seperti sebuah ajakan untuk berdebat, berselisih. Tapi lihatlah amang inang, ayat 27 itu, justru jawaban Yohanes adalah ayat 27 itu. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Maka kita belajar dari Yohanes, Bapak Ibu, dia tidak mencari popularitas.
bahkan tidak mau terpengaruh oleh apapun, oleh katakanlah ya bisikan-bisikan liar ya, kalau kita sederhanakan Amanginang, bahwa ketika Yesus membaptis di sungai Yordan, tapi Yohanes itu membaptis di kota yang kecil Ainon, tetapi dia sungguh-sungguh melayani Yesus. Amanginang. Maka kita belajar, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Yohanes mampu melihat bahwa Yesus yang dilayani itu adalah Mesias Holan Ibanado. Bahkan di bagasan marlas niruhado, Yohanes mengula ulaunya. Amanginang. Walau sepertinya ada perdebatan rayuan untuk Bapak Ibu serta saudara yang terkasih mengajak agar Yohanes membenci Yesus juga, tapi perhatikanlah teks ayat 27 itu. Maka kita belajar dari Yohanes Amanginang bahwa sebuah kesaksian Yohanes bahwa Yesus yang dilayani itu adalah Mesias. Dan di bagasan marlas dirohado, Yohanes mengula ulaunya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita belajar dari Yohanes ketika dia mampu mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias, Amanginang, dia menemukan Tuhan. Dia mengenal Tuhan, muatannya lagi menemukan Tuhan dan tinggal berjalan bersama dengan Tuhan. Ulonnya debatado, nah di ula Yohanes. Walau ada perdebatan kecil antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia tidak terpengaruh Amanginang. Tapi dia mampu katakan bahwa Yesus itulah yang kulayani. Yesus yang dilayani itu adalah Mesias Holan Ibanado. Maka kita belajar dari Yohanes bahwa orang-orang yang menemukan Tuhan, dia akan tinggal berjalan bersama dengan Tuhan dan bersuka cita. Amanginang. Amin. So nagali hamote. Nah karena itu Amanginang kita belajar ketika minggu lalu itu kan minggu okuli ya kan? Itu tahe. Ketika minggu lalu adalah minggu okuli, saya menatap-natap do mataku dopak Jehovah Tuho dalam Psalmen 125. Psalmen 123 ayat 1 sampai kedua ya kan? Minggu kemarin, minggu let okuli kan? Saya menatap-natap do mataku Tuho. Mazmur pasal 123 ayat 1-2 itu kan. Maka hari ini kita masuk dalam minggu letare Amanginang marlas tiroha mahamu rabdohot Yerusalem dikatakan. Yesaya pasal 66 ayat yang ke-16 itu Bapak Ibu. Bahwa kita belajar Yohanes Amanginang dengan sebuah kesaksiannya dia mampu mengatakan Yesus adalah Mesias yang kulayani itu, walau ada orang-orang yang ingin mengajak dia berdebat tentang Yesus yang diberitakannya itu, tapi karena pemahaman pengenalannya tentang Yesus sebagai Mesias itu, dan dia melayani dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, dia tidak mau terpengaruh oleh apapun. Maka kita belajar dari Yohanes bahwa Yohanes mampu menemukan Tuhan. Orang-orang yang menemukan Tuhan, dia akan berjalan, tinggal dan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka itulah dia bersuka cita. Perhatikan teks ini berkali-kali dikatakan, sukacitaku penuh ayat 29 ya, nanti. Kita belajar di minggu letare ini, marlas roha mahamu rabdohot Yerusalem. Yesaya pasal 66 itu kan, ayat yang ke-16 itu. Maka kita belajar orang yang mengenal Tuhan, menemukan Tuhan, dia akan tinggal berjalan bersama dengan Tuhan dan dia akan bersuka cita. Masih ingat ya khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Orang yang tinggal berjalan bersama dengan Tuhan itu saya contohkan dengan sepasang. Kita sepasang dengan Tuhan kita kan. Jadi masih ingat ya Mangina? Kalau mata ini selalu membuka bersama, mau dupe mata kan ikon narapak pipi donate. So ngono do modom. Dang boy modom. Wala niku tu amang situ atap gunanan. Asing ate. Pakiduk ni nanging asing. Bahwa orang yang tinggal dan berjalan bersama dengan Tuhan itu, dia menemukan Tuhan
dalam peziarahan kehidupannya, maka orang itu akan bersuka cita. Amanginang. Jadi, pajupang minggu okuli buhado ningon. Baik mak, nargad borasina. Enggak begitu saya pikir, enggak. Tapi kita masuk dalam minggu letare ya. Okuli, nama okuli sering dipasangkan dengan letare. Ada pendeta okuli letare begitu ya. Bahwa minggu ini kita masuk dalam minggu letare, marlasti rohama. Kalau minggu lalu kita sudah mengarahkan pandangan kita ini, saya menatap-natap do mataku dikatakan. Dopak Tuhan ya, Psalmen Mazmur 123 itu, ayat 1 sampai 2, maka di minggu letare ini, Bapak Ibu, karena kita sudah menatap-natap, maka minggu letare ini kita akan marlas niroha dalam peziarahan kehidupan kita. Amin. 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 Iya. Minggu marlas niroha, semua marsak kamu. Bahwa kita belajar Bapak Ibu, belajar dari Yohanes. Dan endingnya pelayanan Yohanes, perhatikanlah, dalam melayani Yesus, akhirnya kepalanya itu dipenggal dan dipersembahkan di sebuah talam untuk putrinya Herodes Herodian. Jadi hita kadak sahak songonia teh. Jadi anggo songon marsa do hita songon nagale pajupang bulat tulu wado nang ni kan so binoton. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus belajar dari Yohanes. Yohanes mampu mengenal, menemukan Tuhan dalam peziarahan hidup. Tinggal berjalan bersama, maka bersuka cita. Maka minggu ini minggu letari amanginang. Kalau tadi datang sedikit, ini kat tua mata, kita mengalami keriuhan ya, keriputan, kerikil tajam dalam dinamika peziarahan kehidupan ini. Maka ini minggu letare, marlas di rohamahum. Bersuka citalah amanginang. Walau besok pasti kita juga akan menghadapi pergumulan lagi kan. Nah karena itu orang yang mengenal Yesus dia akan menemukan Tuhan di ulunnya. Tinggal berjalan bersama dengan Yesus. Jadi kita belajar Bapak Ibu ketika Yohanes saja dia berjuang untuk merbarita nauli tu ulang nene bata. Amanginang dia mampu marlas di roha bersuka cita ya. Sampai akhirnya kepalanya dipenggal dipersembahkan di sebuah talam di pesta putrinya Herodes Herodian, saya pikir kita nggak sampai begitu. Saya pikir arsa nirwata, bahwa ada nanya anak kokon, bahwa ada sogok mulunamion. Saya pikir kita masih sebatas di situ kok. Jadi kalau sebatas di situ pun kita masih terus mutung, tidak menemukan Tuhan. Amang inang, barisuang dok, percuma saya pikir. Maka kita belajar dari Yohanes, dia mengenal dan menemukan Tuhan di ulonna. Maka dia tinggal berjalan bersama dengan Yesus. Jadi kalau tidak menemukan Tuhan, ya di rumah tangga, ope ngamau lo ngaborat. Kalau dibereng bohi mata marsa, dibereng bohi nata mutung, ope ngaboraton. Saya pikir tidak menemukan Tuhan di hidup rumah tangga ya kan. Kalau melihat suami saja pun kita mutung kan, saya pikir melihat anak apalagi ya kan, tidak menemukan Tuhan. Tapi kita harus menemukan Tuhan dalam setiap Yohanes, dalam ulaun naborat. Dia mampu bersuka cita. Ini yang harus kita praktekkan amanginang. Bahwa minggu letare bersuka citalah. Marlas di roha mahamu rap dohot Yerusalem. Sian Yesaya pasal 66 itu. Maka Yohanes mampu marlas di roha. Di bagasan marlas di roha doi mana di ula-ulona. Saya pikir kita jemaat hakai bontang ini pun. Tak walau hita-hita diingat dah. Beluang mak saya ya. Kalau saya sebagai pendeta, saya tidak mampu marlas niroha, saya pikir percuma saja. Sintua juga kalau nggak mampu marlas niroha dalam kehidupannya, saya pikir nggak perlu juga pembinaan. Apalagi jemaat kan. Kalau pendetanya pun tidak marlas niroha, sintuanya apalagi. Dang binoto be, anggur ruas nggak dapat dia lah, dang binoto be. Tapi menemukan Tuhan di bagasan marlas niroha do ibana, Yohanes mengula-ulau di debata. Maka masih ingat amanginang? Multipe, jika tidak menemukan Tuhan dalam dunia kerja, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan kan? Potong pajak, potong pinjaman, pensiun pun
penuh dengan penderitaan. Jika tidak menemukan Tuhan dalam kehidupan pekerjaan kita, maka yang akan terasanya itu pegal-pegalnya, ya, pas-pasannya, udah pas-pasan penderitaan lagi. Multiple ya. Kalau tidak menemukan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia kerja, di rumah tangga, ya, lauk pagi, mulak borngit, saya pikir kita harus kembali mengupgrade kehidupan kita. Maka temukanlah Tuhan. Jika tidak menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, mulai Senin sampai Minggu, ya, di Ulota, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pensiun pun penuh dengan penderitaan. Jika tidak menemukan Tuhan di Ulota, Siganupari, yang terasanya itu pegal-pegalnya, ngalujaunya, pas-pasannya, dan penderitaannya. Tapi kalau jemaat Hakai Bontang, saya pikir kita tidak menemukan itu. Amin. Amin. Nah, karena itu Amang Inang, bagi kita siapakah Yesus? Ketika Yohanes mampu bersaksi seperti itu, maka kita belajar dari teladan Yohanes. Dia mampu mengenal Yesus sebagai Mesias, dan itulah yang dilayani Yohanes. Yesus yang dilayani itu adalah Mesias. Ala ulon ni debata do na niulo, maka di bagasan marlas di rohado, ibana mangula ulauna. Jadi besok mulai lagi kehidupan hari Senin ya. Amang Inang, temukanlah Tuhan. Mengenal Tuhan, berjalan, tinggal berjalan bersama, seperti Yohanes, menemukan Tuhan, dan bersukacita di Minggu Letare, Amang Inang. Maka kita jangan sering ke gereja, tapi tidak mengenal Yesus, ya kan? Rajin ke gereja, tapi rajin juga ibu ini marbada. Saya pikir itu perlu juga dikoreksi. Rajin ke gereja, tapi tidak mengenal Yesus. Rajin ke gereja, rajin tong marbada. Anggo ingat piliti. Yang kedua, kita belajar dari kualitas kerendahan hati dari Yohanes, Amang Inang. Maka kita belajar dari Yohanes, Amang Inang, bahwa potret, gambaran kehidupan Yohanes, dia lahir dari keturunan Harun, Bapak Ibu. Dan hanya keturunan Harunlah yang bisa mempersembahkan korban persembahan di mezbahnya Allah. Asing nih dang, Bu. Jadi kita belajar dari Yohanes, Amang Inang, dia punya kualitas kerendahan hati. Dari garis keturunan mereka adalah keturunan Imam Harun, dan hanya keturunan Imam Harunnya yang mampu, yang bisa mempersembahkan korban persembahan di mezbah Allah. Tapi lihatlah, dan gak besombong gimana. Tapi dia memiliki kualitas kerendahan hati. Ayahnya Zakaria, ibunya Elizabeth, tapi dia melayani Yesus dengan setulus hati. Potret gambaran kehidupan Yohanes, Amang Inang, dia adalah pengkhotbah besar yang bukan berkhotbah di mezbah, ya, di sinagoge, di bait suci, tapi dia pergi berkhotbah ke padang gurun yang notabene di padang gurunnya sepi, Amang Inang, ya kan? Tapi uniknya justru banyak orang datang untuk mendengarkan khotbahnya. Bahkan yang datang dari sanalah orang-orang penting, orang-orang terhormat, pemuka-pemuka agama, pemungut cukai, orang-orang Lewi untuk mendengarkan khotbahnya, Amang Inang. Berduyun-duyun datang dari Yerusalem, dari Yehuda, Amang Inang. Bahwa kita belajar Yohanes memiliki kualitas kerendahan hati. Dan yang terakhir, Amang Inang, bahwa pakaiannya pun yang dipakainya adalah jubah unta, berikat pinggangkan kulit, dan makanannya adalah lebah, belalang, dan madu. Kan? Kalau saya terus jalangi ikan asin, baju penghari Senin, saat 2 hari Minggu, lala, kita pengen Allah mengapir kan? Wala nodo ikan beko, ngawal dokol nania mata tuinata, saya pikir. Tapi uniknya ini, dia makan, Bapak Ibu, belalang, dan lebah, tapi dia mampu memiliki kualitas kerendahan hati. Kita belajar, Amang Inang, bahwa Yohanes itu suruhan Allah untuk mempersiapkan jalan misi Allah untuk mengajak banyak orang masuk ke dalam pertobatan sebagai pendahulu.
Jadi teks ini katakan Amang Inang di ayat 22 sampai ke 28 bahwa dia hanya suruhan, utusan sebagai pendahulu mempersiapkan jalan untuk pekerjaan misi Allah. Jadi dia tidak berbangga walau dia punya banyak murid-murid, ya kan, pengikut. Dia tidak bangga. Maka potret dari gambaran Yohanes, dia adalah orang yang memiliki kualitas kerendahan hati. Jadi kita belajar Amang Inang dari Yohanes bahwa dia orang yang terpandang keturunan Harun, tapi dia tidak sombong, Amang Inang. Maka kita belajar untuk memiliki kualitas kerendahan hati dalam kehidupan kita. Maka mau sebagai ruas duau, sebagai jemaatnya, maka saya juga harus memiliki kualitas kerendahan hati. Jadi ketika ibadah, fokuslah. Sentral kita itu Kristus. Jadi udah nganung nama dok-dok, jangan ada yang ngantuk. Kalau ngantuk saya pikir fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. Kita belajar bahwa jemaat juga harus memiliki kualitas kerendahan hati. Jadi mau ibadah somonon Amang Inang, unang beta poki tiki tu de bataon, ya. Lama kali kor ini, kira-kira begitu ya. Huais-hais ju HP kon, bukai ju HP kon, ya. Sambil lihat status orang di beranda, status TikTok. Tokinai ditutup, di BG. Masuk musai warta jemaat, dibuka lagi HP ini kan. Kita belajar untuk dari contoh sederhana memiliki kualitas kerendahan hati, Amang Inang, bahwa fokuslah dengan Tuhan sebagai pusat sentralnya Amang Inang. Jadi kalau di waktu ibadah begini pun, tapoki ibadah 2 jam ini dengan sebentar-sebentar membuka HP Slack, begitu ya. Itu pun kita poki, Amang Inang, kita bukan orang yang rendah hati saya pikir. Holan 2 jam do ibadah, ale peta poki, lama mereng-mereng kan, HP tai, dungi tapa masuk musik. Masuk warta, buat aja musik, aduh, naki status nih Amang Ahon. Saya pikir kita bukan gambaran orang yang memiliki kualitas kerendahan hati. Waktu ibadah pun 2 jam kita poki, Amang Inang, saya pikir kita sudah salah di situ. Itu juga menunjukkan kita bukan orang yang memiliki kualitas kerendahan hati. Karena apa? Karena di ibadah ini jong-jong do debata. Jadi mau lo jong-jong debata saya HP ini berarti dulu kan? Bapak Ibu, gambaran kualitas kerendahan hati. Jadi jangan lagi di ibadah, ya, tapoki waktu yang 2 jam ini. Terserah, mau 24 jam terus makai hais, silahkan, ya kan? Mau tidak makan pun, tidak minum, dan ulah-ulahan, silahkan. Tapi saya pikir ini sebuah refleksi kepada kita, imam juga, refleksi iman bahwa Yohanes, dia mampu memiliki kualitas kerendahan hati, lau mengula-ulah ni debata, apa hita holanna hudul ya. Tapi itu pun kita poki waktu 2 jam itu dengan sedikit-sedikit melirik Amang Inang. Kita belajar dari situ bahwa milikilah kualitas kerendahan hati. Karena apa? Ala jongjong do debata di son. Jadi jongjong debata di son. Makai saya HP hita. Walan ro tulang niba. Iya kan? Orang sama tulang ningut dua teh. Tapi sesama manusia do hita. Walaupun dikatakan satongan langit pasu-pasu ni tulang. Tapi kita belajar Amang Inang bahwa fokuslah. Kualitas kerendahan hati pun harus kita miliki. Dan namanya baki jami tahu nanti Amang Inang napai ngotot do. Jadi kalau ibadah pun kita milikilah kualitas kerendahan hati. Anggo partohonat doau, ya, situ au, ale soholan na mamuteni uloku, milikilah kualitas kerendahan hati, Amang Inang. Jadi mulu situ do, ale ganu hari Minggu saya terlebet ya kan, naing amin-amin nama roh. Saya pikir milikilah kualitas kerendahan hati, bahwa fokuslah kepada Kristus sebagai pusat. Ala jongjong do debata di son, Amang Inang. Bapak Ibu serta saudara yang terakhir, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dari teks ini kita belajar, Amang Inang, ketika sukacita itu melimpah, mengenal
menemukan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, bersuka cita, maka teks ini katakan di ayat yang ke-29 bahwa mempelai perempuan milik mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Harun, ya, Imam Harun, ya, Yohanes itu keturunan Imam Harun dari bapaknya, ibunya, Amang Inang. Dia mampu marbarita nauli, bahkan mengajak orang juga untuk bertobat. Dikatakan dia sebagai suruhan Allah, utusan untuk pendahulu mempersiapkan jalan misi Allah itu. Maka akhirnya banyak orang masuk dalam pertobatan. Karena ajakan Yohanes, pulanglah, bertobatlah. Maka banyak orang bersuka cita. Maka kita belajar, Amang Inang, bahwa teks ayat 29 ini kita belajar bahwa semakin banyak kita menyampaikan, memberitakan firman Allah, maka bukan hanya kita yang bersuka cita, tapi banyak orang yang bersuka cita. Dimulai dari keturunan Zakaria dan Elizabeth, Tuana Konna, Tupinoparna, saat Tuhumaliang. Maka kita mau belajar juga Bapak Ibu, orang yang mengenal, menemukan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, dia akan bersuka cita, maka sukacita itu lemganda, semakin besar. Cinta Tuhan, cinta pendetanya, amin. Iya, kurang yakin amat ya. Iya. Cinta Tuhan, dia pasti cinta pendetanya. Amin. Cinta pendetanya pasti cinta parhaladonya. Amin. Cinta parhaladonya pasti cinta jemaatnya. Cinta jemaatnya maka cinta semua orang-orang di sekitarnya. Bahwa sukacita itu berlimpah, semakin besar. Maka ayat 30 itu, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena pusat pemberitaan itu adalah Kristus, ya, maka dimulai dulu dari cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta pendetanya. Cinta pendetanya, cinta dong pasti parhaladunya ya. Iya. Kadite ko cinta do tu parhaladuna. Cinta parhaladunya, parhaladu ini pun semua. Jadi anggopi itu do parhaladu di Hakai Bontangon. Pasti ketujuh sintua ini pun cinta jemaatnya. Cinta jemaatnya, maka jemaat ini pun akan menebarkan kasih, membesarkan ulau ni debata, tu punguan margana, tu tetanggana, tu keluargana, tu humaliangnya, amanginang. Maka kita belajar, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam ganda ma Yesus, lam moruma kau. Jadi kita belajar yang ketiga, bahwa ketika kita melaksanakan, mengenal, menemukan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, dan kita marlas niroha, maka ayat 29 itu dikatakan, sukacita itu penuh. Dan ketika sukacita itu penuh, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maka dimulai dari cinta Tuhan. Bukan cinta pendetanya, jangan. Jangan cinta pendetanya. Nggak boleh. Harus dimulai dari cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta pendetanya, cinta parhaladonya. Cinta parhaladonya, maka parhaladope diberi matong. Dan roduas nami tolu sian sektor Galilea ina matong. Roma sugu iba mengunjungi. Karena parhalado cinta jemaatnya. Jemaat cinta jemaat. Maka jemaat ini juga merupakan agen-agen pemberita kerajaan Allah. Maka pusatnya sekali lagi Amangina, ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil, bahwa sentral pemberitaannya itu adalah Kristus. Kristosentris, Tuhan. Nah karena itu Amangina, semalam saya kedatangan abang tingkat saya, ya kan, dari Metodis tentu. Jadi pernah melayani di POK PKT ya. Kalau Bapak Ibu kenal pendeta, Amang Pendeta Ridwan Purba. Jadi najolo
10 tahun yang lalu melayani di sana. Pada waktu itu dikatakan, ya semalam datang, ada juga nih, Amang Sintua Toga Torok, ibu-ibu PPL. Dulu, Hakai ini masih kecil kali dah ba, enak. Di sodo pekati kijeng perdita enak. Iya bang, saya katakan. Iya tapi udah luas sekali nih ya. Dia keliling kan, sampai ke sana. Udah lebih luas ini dari gereja HKBP katanya. Iya bang, puji Tuhan. Iya, Najolo ini dirintis dulu waktu zaman saya, Amang Pendeta Epsan Simanjuntaknya di sini. Tiki di parlape-lape dope dikatakan Amang Pendeta itu. Iya benar, tapi ini udah besar kali sekarang Hakai Bontang ini ya. Nina kan? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan lah bang, sudah besar kali memang Hakai Bontang ini. Jadi saya promosi juga kan Amang Inang. Abang mau tahu? Lihat aja, ada kok kanal YouTube kami, Hakai Bontang. Maka dia senyum-senyum, Bapak Ibu. Dari situ, bukan mau membesarkan parhaladonya, bukan. Bukan mau membesarkan pendetanya, bukan. Bukan mau membesarkan jemaatnya, bukan. Maka ditanya Amang Pendeta itu sudah berapa kakak? Ih, kami pun besar juga ya bang. Ini kan ulun de Batadon, saya katakan. Berapa? 43 kakaknya bang. Kan sudah hebat itu. 10, 13 tahun kalau nggak salah saya. Kuria ini, saya katakan. Oh iya, iyalah. Tapi dengan gestur tubuhnya ya kan, saya ditata masian luaran, omongnya, ya besar kali memang Hakai Bontang ini katakan. Bahwa kita belajar amanginang teks ayat 30 itu. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam ganda ma Jesus, lam moruma au. Bahwa ketika Huria ini besar, di pemahaman banyak orang, amanginang, justru sesungguhnya tugas kita pun semakin besar juga kan. Jadi, maka saya katakan, bukan pendetanya yang besar, bukan. Bukan parhaladonya yang besar, bukan. Bukan jemaatnya yang besar, bukan. Tapi ini adalah pekerjaan. Ulon ni debatado. Songon Yohanes, ulon ni debatado na diula. Maka dia bersuka cita. Maka ini sebuah PR juga amanginang bagi kita. Bahwa di pemahaman orang Hakai Bontang ini luar biasa. Tapi kita juga punya tugas yang besar untuk mewujudkan satu. Yaitu ia harus makin besar. Ale lam moru ma'au. Aku harus makin kecil. Karena kita imani bahwa ini adalah pekerjaan ulon ni debatado. Nah karena itu amanginang kita belajar dari minggu letare ini menjadi Yohanes masa kini. Jadi manguludo Yohanes masa kini. Siapakah itu? Kita lah. Secara khusus jemaat Hakai Bontang. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari menjadi Yohanes masa kini yang mengenal, menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, memiliki kualitas kerendahan hati, dan yang terakhir, sukacita itu semakin penuh karena Tuhan yang semakin besar, aku harus semakin kecil. Dalam kehidupan kita juga ya kan, anggorodo pemasukan bulan 10 juta, boleh sukacita? Saya pikir boleh dong. Tapi ingatlah, alamatkanlah sukacita itu kepada Tuhan. Karena Tuhan. Jadi yang gue turun do akal pengeluaran ya. Turun harga sawit, turun pemasukan. Ya Bapak Ibu, jualan pun gak laku-laku. Bagi kita yang berjualan, si patamosok mau koring. Tapi kita belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus mampu katakan sesuai dengan minggu letare ini. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Minggu letare. Marlas ni roh maham. Jangan lagi ada yang mutung amanginang. Karena apa? Karena kita sudah pajupang doho di bata. Jadi ikolas do rohana martuhano namanginang. Alan yaha ala sikop do HP sudah dibayar. Amin. Firman-Mu berkatilah. Berkati waktu kedua hatiku
Yesus juru selamatku yang beri mampu di suatu kaliku doa dan pujian terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena firman ini mengingatkan kami untuk menjadi Yohanes masa kini dalam peziarahan kehidupan kami yang memiliki banyak tantangan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami juga mampu mengenal Tuhan. Tinggal, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tentu kami bersuka cita di dalam Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, karena besarnya pengorbanan Allah bagi kami. Kami memiliki kualitas kerendahan hati kami. Dalam kehidupan kami setiap kali. Dalam duduk, mendengarkan firman. Dalam kehidupan kami juga Tuhan. Memiliki kualitas kerendahan hati. Karena sesungguhnya Tuhan, kasih-Mu itulah yang boleh membuat kami Tuhan boleh ada sampai saat ini. Dan karena itu Tuhan, ketika kami menemukan Tuhan, tinggal berjalan bersama dengan Tuhan, maka tentulah kami bersuka cita dalam peziarahan kehidupan kami. Di Minggu Letare ini Tuhan, kami mau bersuka cita. Biarlah Tuhan yang semakin besar dalam perjalanan kehidupan kami, keluarga kami, secara khusus juga gereja kami Tuhan. Namun kami semakin kecil, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau yang sudah berkorban bagi kami, melimpahkan kami hidup yang kekal. Karena itu ajarilah kami dalam hidup kami yang penuh banyak kerikil-kerikil, dinamika tantangan pergumulan. Kami mampu menjadi Yohanes masa kini yang mampu melakukan pekerjaan Allah dalam hidup rumah tangga kami, di masyarakat kami, dan di gereja. Terima kasih Bapak. Izinkan kami terus bersuka cita ketika kami telah bertemu, berjalan bersama Tuhan. Walaupun Tuhan banyak tantangan, namun kami belajar tidak menghambati sukacita, penyembahan, pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh dikuatkan dalam kehidupan kami dengan firman-Mu di Minggu Letare ini. Karena itu izinkanlah seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah pada saat ini Tuhan, beroleh sukacita, karena kami telah bertemu dengan Allah di rumah-Mu yang kudus ini. Maka sungguh bersukacitanya hati kami, walau kami tahu Tuhan, banyak hal yang harus kami hadapi dalam perjalanan hidup kami. Namun kami percaya bahwa ulaun pekerjaan Allah yang pun kami lakukan, maka Engkau akan bersama-sama dengan kami. Karena itu kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam hidup pekerjaan profesi yang beragam itu Tuhan, apapun mata pencaharian mereka, izinkan setiap jemaat-Mu ini bersukacita di dalam Tuhan dan menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Kami berdoa untuk setiap bapak-bapak keluarga yang bekerja, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu juga yang bekerja. Bahkan secara khusus Tuhan, banyak juga dari antara jemaat-Mu ini Tuhan yang harus berpisah dengan keluarga untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kami mohon Tuhan juga memberkati, menolong, menopang, dan memberikan sukacita itu, sehingga semakin penuhlah sukacita itu, dan nama Tuhan saja yang kami muliakan. Bapa, kami berdoa agar seluruh jemaat Tuhan dengan firman-Mu hari ini diberkati, dan pulang dengan sukacita dari rumah-Mu yang kudus ini. Kami berdoa juga Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Tentu kami mendoakan mereka dengan kasih karunia Allah. Tuhanlah yang akan membawa untuk duduk diam di kaki Yesus, dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Apapun Tuhan yang menjadi kendala, baik karena pekerjaan atau apapun itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang terus mengetuk pintu hati, berbicara supaya semakin rindu akan Tuhan. Karena di rumah-Mu inilah kami berjumpa dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami di Jemaat HKI Bontang ini. Tuhan berkati, mulai dari yang masih kecil, dalam masa pertumbuhan mereka balita, Tuhan berkati. Yang sudah bersekolah juga Tuhan, kami mohon berkati studi pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai yang kuliah. Bahkan yang harus merantau ke kota lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Kami mohon tangan Tuhan memberkati, sehingga setiap anak-anak jemaat-Mu menjadi anak-anak kemuliaan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan memberkati para orang tua yang bekerja untuk mencukupkan, mampu menyekolahkan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam banyak dinamika pergumulan, tantangan kehidupan yang kami hadapi. Kami berdoa supaya Tuhan menangkan kami, mampu melewati setiap tantangan, karena kami telah bertemu, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan izinkan, ajari kami untuk mampu bersuka cita Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rombongan Mamang Pendeta dan Parhaladu, bersama dengan anggota kami, anak-anak kami, jemaat PNB, remaja juga Tuhan, yang saat ini beribadah ke HKI Sangatta, Tuhan yang memberkati di perjalanan. Biarlah kunjungan kasih ini boleh menjadi berkat untuk jemaat, dan kami mohon juga Tuhan lewat ibadah ini semua umat terberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati di perjalanan juga. Bahkan kami berdoakan untuk seluruh jemaat-Mu seresot HKI Bontang ini Tuhan, dalam masa pertumbuhan iman rohani juga, berkatilah. Ajari Tuhan kami, supaya iman kami kepada Tuhan bertumbuh. Kami selalu dengar-dengaran dan dekat akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk banyak hal dalam kehidupan kami, karena Tuhan menyediakannya, memberikannya, dan tolong juga Tuhan memberkati setiap kesehatan kami, jasmani kami Tuhan, agar kami boleh sehat dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan yang mengajari kami untuk kesehatan kami secara rohani. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, sehingga ini pun dipakai huriamu ini menjadi pewartaan kerajaan Allah di banyak orang, sehingga nama Tuhanlah yang kami permuliakan. Ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak terus beroleh kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.